Assalamualaikum sahabat Islam, yang seperjuangan dan sama-sama mengharap ridho Allah, dan syafaat Nabi Muhammad. Tidak lupa kami mendoakan kalian semua, semoga kita diberi kelancaran rezeki dan dipermudah semua urusan kita, serta sehat dan diberi keberkahan umur. Kami sering menyebut malaikat Zabaniyah di video sebelumnya, siapa malaikat Zabaniyah, dan apa tugas malaikat Zabaniyah, serta di mana tempatnya, dan jumlah malaikat Zabaniyah, kami di sini akan menceritakannya dan mengulas tuntas. 2. Kehidupan akhirat kekal, begitupun neraka dan surga, juga akan kekal, kalau di surga ada kenikmatan, sedangkan di neraka ada siksaan, dan kehidupan, kami di sini akan bercerita tentang kehidupan yang ada di neraka, makanan di neraka, serta kondisi yang ada di neraka. 3. Cerita tentang siksaan yang ada di neraka sesuai dengan kadar amal perbuatannya. Dan cerita siksa neraka bagi peminum khamar di dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Mansur bin Amr berkata, telah sampai khobar kepadaku bahwa malaikat penjaga neraka memiliki tangan-tangan dan kaki-kaki sejumlah penghuni neraka. Dengan setiap kaki dan tangan, dia berdiri, duduk, membelenggu, dan merantai siapapun yang dia kehendaki. Maka tatkala malaikat Malik melihat ke neraka, maka apinya memakan sebagiannya ke sebagian lainnya, karena takut kepada malaikat Malik. Huruf-huruf basmalah ada 19 huruf, dan jumlah para pemimpin malaikat Zabaniyah seperti itu, yaitu ada 19. Mereka mengambil para penghuni neraka dengan tangan-tangan dan kaki-kaki mereka, karena mereka bisa melakukan dengan kaki-kaki mereka sebagaimana mereka melakukan dengan tangan-tangan mereka. Satu dari malaikat Zabaniyah dapat mengambil 10.000 orang-orang kafir dengan satu tangan, 10.000 orang-orang kafir dengan tangan lainnya, 10.000 orang-orang kafir dengan salah satu kedua kakinya, dan 10.000 orang-orang kafir dengan kaki lainnya. Lalu dilemparlah 40.000 orang kafir dengan satu lemparan karena memiliki kekuatan dan keganasan di dalamnya. Pemimpin malaikat Zabaniyah adalah malaikat Malik, si penjaga neraka, dan 18 lainnya seperti malaikat Malik, dipimpin oleh malaikat Malik. Mereka adalah para pemimpin malaikat yang berada di bawah satu kekuasaan komando. Setiap malaikat dari mereka yang tergolong penjaga neraka memimpin malaikat yang tidak dapat dihitung jumlahnya kecuali Allah. Mata-mata malaikat Zabaniyah seperti kilat yang menyambar, gigi-gigi mereka seputih tanduk sapi, dan bibir mereka bisa menyentuh telapak kaki mereka. Nyala api keluar dari mulut mereka, jarak di antara dua belikat setiap satu dari mereka adalah perjalanan setahun berjalan kaki. Allah yang Maha Luhur tidaklah menciptakan kasih dan sayang di hati malaikat Zabaniyah sebesar zarah pun, tidak ada belas kasih di dalam hati malaikat Zabaniyah. Salah satu di antara malaikat Zabaniyah menyelam di dalam samudera api neraka, kira-kira selama 70 tahun, api neraka tidaklah memberikan bahaya padanya, karena sesungguhnya cahaya dapat mengalahkan api. Dan kami memohon perlindungan kepada Allah yang Maha Luhur dari neraka dan siksaannya. Kemudian malaikat Malik berkata kepada malaikat Zabaniyah, lemparkan mereka para penghuni neraka ke dalam neraka. Tatkala malaikat Zabaniyah melemparkan mereka ke dalam neraka, mereka semuanya menyeru, tiada Tuhan selain Allah. Api neraka pun menjauh dari mereka. Lalu, malaikat Malik berkata, wahai api neraka, bakarlah mereka. Api neraka pun menjawab, bagaimana aku akan membakar mereka, sedangkan mereka mengatakan la ilaha illallah. Malaikat Malik pun melaporkan perkara itu kepada Allah yang Maha Agung yang ada di Arsy, lalu api neraka pun baru bisa membakar mereka. Di antara mereka ada yang terbakar sampai ke kedua telapak kakinya, di antara mereka ada yang sampai ke kedua lututnya, di antara mereka ada yang sampai ke pusarnya, dan di antara mereka ada yang sampai ke tenggorokannya. Lalu, tatkala telah dekat ke wajah mereka, malaikat Malik berkata kepada api neraka, jangan bakar wajah mereka karena sesungguhnya mereka bersujud kepada Zat yang Maha Pengasih di atas wajah itu. Jangan bakar hati mereka karena sesungguhnya tempat tauhid, marifat, dan iman, dan telah cukup lama mereka merasakan haus di bulan Ramadan. Lalu mereka tetap di dalam neraka selama waktu yang dikehendaki Allah. Makanan mereka dan minuman mereka untuk penghuni neraka. Nabi Muhammad bersabda, penghuni neraka hitam wajahnya, gelap matanya, dan hilang akalnya, kepala setiap satu dari mereka seperti kubah, badan mereka seperti gunung-gunung, mata mereka melotot, perawakan mereka seperti gunung, dan rambut mereka seperti kayu rotan. Tiada kematian bagi mereka yang mana mereka akan mati, dan tidak pula kehidupan yang mana mereka akan hidup. Setiap satu dari mereka terdapat 70 kulit, dari satu kulit ke kulit lainnya terdapat 7 lapis api neraka. Di dalam perut mereka ada ular-ular dari api neraka, mereka mendengar suara ular-ular itu seperti suara binatang buas. Penghuni neraka itu diikat dengan rantai dan belenggu, mereka dipukul dengan cambuk, dan mereka diseret di atas wajah mereka. Nabi Muhammad bersabda, orang-orang miskin para penghuni neraka adalah mereka menyeru, wahai Tuhan kami, siksaan telah meliputi kami, sedangkan mereka dipenjarakan di dalam neraka, dan terbelenggu dengan belenggu-belenggu neraka. Jika mereka diam, mereka tidak akan dikasihani. Jika mereka bersabar, mereka tidak akan selamat. Dan jika mereka menyeru, maka mereka tidak akan diberi balasan jawaban. Mereka menyeru dengan kalimat, celaka, binasa, dan hina.
Mereka digandengkan bersama-sama di dalam penjara-penjara neraka selama-lamanya, dan dalam keadaan menyesal. Siksa mereka sangat lama, tempat masuk mereka sempit, nanah busuk mereka mengalir, terlihat aurat mereka, dan berubah warna mereka. Orang-orang yang celaka berkata, "Ya Tuhan kami telah dikuasai oleh kejahatan kami, dan adalah kami orang-orang yang sesat." Surat Al-Mukminun, ayat 106. Ya Tuhan kami, lenyapkanlah dari kami azab itu. Sesungguhnya kami akan beriman. Surat Ad-Duhan, ayat 12. Perlu difahami, maksud dari orang-orang miskin penghuni neraka adalah masakin, atau dikenal dengan orang miskin atau orang yang paling dimanja. Nabi Muhammad bersabda, orang-orang miskin penghuni neraka, Allah menciptakan gunung-gunung bagi mereka. Gunung-gunung itu disebut dengan gunung Sud. Lalu mereka mendaki di atas wajah mereka selama 1000 tahun, hingga tatkala mereka mendaki lalu gunung-gunung itu melemparkan mereka ke dalam dasar neraka jahanam dalam keadaan merugi. Nabi Muhammad bersabda, orang-orang miskin penghuni neraka, tatkala mereka meminta pertolongan dengan air hujan, diangkatlah mendung hitam. Mereka pun mengatakan, hujan datang dari Zat yang Maha Pengasih. Lalu hujanlah batu dari api neraka di atas mereka, yang mana batu-batu itu terjatuh di atas kepala mereka, kemudian keluar dari dubur mereka. Kemudian mereka memohon kepada Allah yang Maha Luhur selama 1000 tahun, agar Dia menurunkan hujan kepada mereka, lalu tampaklah mendung hitam, mereka pun mengatakan, ini adalah mendung air hujan. Lalu hujanlah ular-ular di atas mereka sebesar leher-leher unta. Barang siapa yang tergigit satu gigitan, maka tidaklah hilang rasa sakitnya selama 1000 tahun. Ini adalah makna firman Allah yang Maha Luhur, kami tambahkan kepada mereka siksaan di atas siksaan disebabkan mereka selalu berbuat kerusakan. Surat An-Nahl, ayat 88. Nabi Muhammad bersabda, orang-orang miskin penghuni neraka, mereka menyeru kepada malaikat Malik selama 70.000 tahun, namun dia tidak memberi jawaban kepada mereka. Mereka pun berkata, wahai Tuhan kami, sesungguhnya malaikat Malik tidak memberi jawaban kepada kami. Lalu Allah yang Maha Luhur berfirman, wahai malaikat Malik, jawablah para penghuni neraka. Kemudian malaikat Malik berkata, apa yang kalian katakan, wahai orang-orang yang mana Allah memurkai kalian, wahai penghuni neraka. Mereka pun berkata, wahai malaikat Malik, berilah kami minum seteguk air, agar kami bisa beristirahat lega dengan itu. Maka api neraka telah memakan daging-daging, dan tulang-tulang kami, mengelupaskan kulit-kulit kami, merobek tulang-tulang kami, dan menjatuhkan hati kami. Malaikat Malik pun memberi minum kepada mereka seteguk hamin, atau air yang sangat panas. Jika mereka menggapainya dengan tangan, maka berjatuhanlah jari-jari mereka. Jika sampai di wajah, maka rontoklah mata dan pipi. Tatkala masuk ke dalam perut, maka terputuslah usus-usus dan hati. Nabi Muhammad bersabda, orang-orang miskin penghuni neraka, tatkala mereka meminta pertolongan agar memperoleh makanan, maka didatangkanlah buah zakum. Mereka memakannya, mendidihlah anggota di dalam perut mereka, mendidihlah otak dan gigi-gigi geraham mereka, keluarlah nyala-nyala api dari mulut-mulut mereka, dan berjatuhanlah tubuh-tubuh mereka di antara telapak kaki mereka. Maksud dari zakum sebuah kayu yang ada di neraka. Nabi Muhammad bersabda, orang-orang miskin penghuni neraka, mereka mengenakan pakaian dari timah cair. Tatkala diletakkan di tangan, maka terkelupaslah kulit-kulit. Orang-orang yang celaka di dalam neraka, adalah buta tidak bisa melihat, bisu tidak bisa berbicara, dan tuli tidak bisa mendengar. Setiap orang yang lapar akan menginginkan makanan, kecuali para penghuni neraka. Setiap orang yang telanjang akan menginginkan pakaian, kecuali para penghuni neraka. Setiap orang yang mati akan menginginkan kehidupan, kecuali para penghuni neraka, karena sesungguhnya neraka mengharapkan kematian, dalam artian tidak ada celah enak di dalam neraka. Tentang macam-macam azab sesuai kadar amal mereka, Nabi Muhammad bersabda, akan selamat dari neraka golongan umatku setelah 1060 tahun, yaitu kaum yang gemuk dagingnya tetapi kurus agamanya, mengenakan pakaian tetapi telanjang dari taat kepada Allah. Orang-orang alim mengetahui hanya secara dahir atau kehidupan dunia, sedangkan mereka melupakan akhirat, maksudnya mereka tidak mengetahui. Mereka adalah golongan yang ahli pergi ke pasar-pasar dan mementingkan hawa nafsu. Mereka bekerja demi mendapatkan harta apapun yang mereka inginkan. Allah yang Maha Luhur tidak peduli dari pintu mana mereka akan memasuki neraka. Allah yang Maha Luhur berfirman, wahai Musa, jika kamu tahu orang-orang yang merusak janji dan amanat, mereka diseret di atas wajahnya ke dalam neraka. Tatkala mereka dilempar ke dalam neraka jahanam, maka jadilah setiap anggota tubuh ada di dalam satu tempat, setiap urat ada di dalam satu tempat, dan hati mereka ada di dalam satu tempat. Allah berfirman, celakalah bagi orang yang merusak janji dan amanat, kamu melihatnya disalib di atas pohon zakum, yaitu pohon yang ada di neraka. Api neraka masuk dari duburnya dan keluar dari mulut, kedua telinga, dan kedua matanya. Allah yang Maha Luhur berfirman, wahai Musa, jika kamu melihat orang yang merusak janji dan amanat, maka setan telah menemaninya di dalam rantai-rantai, dan belenggu-belenggu yang terikat di lisannya. Air mata mengalir dari kedua lubang hidungnya, dia tidak akan pernah tidur sekedip mata pun, dia tidak akan menemui istirahat, nyaman, sekedip mata pun, sampai orang kafir mencari aman dengan kematian dari siksaan.
Demikian pula, orang yang merusak janji, dia mencari aman dengan kematian. Demikian pula, orang yang zina, pemakan riba, dan orang yang meninggalkan sholat, mereka disiksa di dalam neraka selama berabad-abad. Allah yang Maha Luhur berfirman, "Wahai Musa, jika air samudera adalah tinta, pohon-pohon adalah penanya, jin dan manusia adalah bukunya, maka pasti pena-pena itu habis, jin dan manusia binasa, semua air samudera habis karena dihitunglah jumlah abad neraka jahanam." Dan demikian itu adalah firman Allah yang Maha Luhur, mereka tinggal di dalamnya berabad-abad lamanya. Mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya, dan tidak pula mendapat minuman, selain air yang mendidih dan nanah. Sebagai pembalasan yang setimpal, Surat An-Naba, ayat 23-26. Nabi Muhammad bertanya kepada Malaikat Jibril, "Apa itu hukum?" Malaikat Jibril menjawab, 4.000 tahun. Nabi Muhammad bertanya, "Setahun berapa bulan?" Malaikat Jibril menjawab, 4.000 bulan. Nabi Muhammad bertanya, "Sebulan berapa hari?" Malaikat Jibril menjawab, 4.000 hari. Nabi Muhammad bertanya, "Sehari berapa jam?" Malaikat Jibril menjawab, 70.000 jam, setiap jam sama seperti setahun dari tahun-tahun dunia. Diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah berkata, Rasulullah bersabda, "Tatkala hari kiamat, keluarlah sesuatu dari api neraka, namanya adalah Harisi, yang terlahir dari kalajengking. Kepalanya ada di langit ketujuh, dan ekornya ada di bawah bumi paling bawah. Lalu dia menyeru sebanyak 70 kali, di mana orang yang menantang Zat yang Maha Pengasih, di mana orang yang memusuhi Zat yang Maha Pengasih." Malaikat Jibril bertanya, "Apa yang kamu inginkan Harisi?" Dia menjawab, "Aku menginginkan 5 orang, di mana orang yang meninggalkan sholat, di mana orang yang mencegah zakat, di mana orang yang meminum khamar, di mana orang yang memakan riba, dan di mana orang yang membicarakan pembicaraan dunia di dalam masjid." Lalu Harisi mengumpulkan mereka di dalam mulutnya, dan kembali dengan membawa mereka ke dalam neraka jahanam. Kami berlindung kepada Allah dari celaka, dan siksaan neraka. Tentang keadaan peminum khamar di neraka. Diriwayatkan dari sahabat Ubay bin Ka'ab, Nabi Muhammad bersabda, "Akan didatangkan pada hari kiamat peminum khamar, cangkirnya digantungkan di dalam lehernya, rebab atau gitar Arab di dalam kedua belikatnya, sampai dia disalib di atas batang kayu dari api neraka. Lalu menyerulah Zat yang menyeru, 'Ini adalah Fulan bin Fulan dari tempat ini.' Bau khamar pun keluar dari mulutnya, orang-orang yang terdiam di sekitarnya merasa tersakiti, terganggu, sampai mereka meminta pertolongan kepada Allah, dari busuknya bau para peminum khamar. Kemudian tempat kembali mereka para peminum khamar, adalah ke dalam neraka. Tatkala mereka dilemparkan ke dalam neraka, mereka menyeru selama 1000 tahun, seraya berkata, 'Aduh, hausnya aku.' Kemudian mereka menyeru kepada Malaikat Malik, namun dia tidak menjawabnya kira-kira selama 80 tahun. Keringat mereka sangatlah busuk, sehingga menyakiti, mengganggu tetangga-tetangga mereka, orang-orang di sekitar mereka. Lalu mereka menyeru, 'Wahai Tuhan kami, hilangkanlah keringat ini dari kami,' namun keringat itu tidak dihilangkan dari mereka. Kemudian mereka didatangkan ke dalam neraka sampai mereka menjadi gosong. Kemudian mereka kembali dalam keadaan fisik yang baru, dan dikembalikan ke dalam neraka dalam keadaan terbelenggu tangan-tangannya. Mereka diseret ke dalam neraka dengan rantai-rantai di atas wajah mereka. Tatkala mereka meminta minuman, mereka diberi minum dengan air hamim, atau air yang sangat panas, sehingga tatkala mereka minum maka tercerai-berai usus-usus mereka. Tatkala mereka meminta makanan, maka didatangkanlah buah zakum. Tatkala buah zakum itu didatangkan dan mereka memakannya, maka mendidihlah isi perut mereka dan apa yang ada di dalam otak mereka. Mulut mereka keluar kobaran api, lalu rontoklah bagian dalam tubuh mereka di atas telapak kaki mereka. Kemudian setiap seorang dari mereka dimasukkan ke dalam peti dari bara api selama 1000 tahun, yang sempit tempatnya. Kemudian dia dikeluarkan dari peti setelah 1000 tahun, dan dimasukkan ke dalam penjara api neraka, dia pun terbelenggu dari belenggu api. Kemudian dia menyeru selama 1000 tahun, 'Aduh hausnya aku.' Mereka tidaklah dikasihani. Di dalam penjara neraka terdapat ular-ular, dan kalajengking-kalajengking sebesar unta yang menggigit kedua telapak kakinya, maka dia hancur. Kemudian diletakkanlah mahkota api di atas kepalanya, besi dijadikan di dalam sendi-sendinya, rantai-rantai di lehernya, dan belenggu-belenggu di tangannya. Kemudian dia dikeluarkan dari dalam penjara neraka setelah 1000 tahun. Dia dimasukkan ke dalam Wail, sedangkan Wail adalah sebuah lembah dari lembah-lembah neraka jahanam. Panasnya tentu sangat panas, lubangnya begitu jauh, rantai, ular, dan kalajengking di dalamnya sangat banyak. Mereka tinggal di dalam Wail kira-kira selama 1000 tahun. Kemudian mereka menyeru, 'Aduh, wahai Nabi Muhammadku.' Beliau pun mendengar suara mereka, lalu beliau bersabda, 'Wahai Tuhanku, aku telah mendengar suara seseorang dari umatku.' Allah yang Maha Luhur pun menjawab, 'Ini adalah suara seseorang yang meminum khamar di dunia, dia mati sedangkan dia dalam keadaan mabuk. Maka dia pun dibangkitkan di mahsyar, sedangkan dia dalam keadaan mabuk.' Nabi Muhammad pun bersabda, 'Wahai Tuhanku, keluarkan dia dari neraka dengan syafaatku.' Maka dia pun selamat dari kekalnya neraka." Al-Fakir mengatakan, "Bertobatlah sebelum terlambat. Kami jajaran orang yang masih belajar,
mohon undur diri. Semoga apa yang disampaikan dari video ini menjadi ilmu yang barokah dan manfaat, dan bisa diambil hikmahnya. Terima kasih telah menonton dan mendengarkan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.